cepet ya. Kita mending juga kita dulu sebelumnya Nggak apa-apa, itu fokus di situ. Lagi di mana? Sukawati, halo. Malam juga. Lagi ada di mana bang? Aku lagi ada di Semarang. Ini kebetulan sebelahku bukan lampu taman ya. Ini temanku dari Semarang. Oh, terima kasih. Wow. Malam juga Fajar. Lu kemana aja? Nggak nongol di TV. TV-nya nggak nongol di gua. Woi, salam dari Aceh. Kalau Yuliana di Aceh ya? Wah. Oh, Bengkulu. Bengkulu juga. Oh, ini cerita nih. Gua apa itu? Duo Pevi. Fevi. Iya, mirip. Jadi gue sekarang lagi ada di Semarang dan ini adalah yang punya Semarang angker. Seangker bentuknya kan. Pas betulan jadi pas ada acara landing beres dia nyamperin. Tahu aja ada kopi gratis. Datang nih ngobrol. Ngomong-ngomong Semarang angker nih. Siap. Ini kita ngobrol bakal seru kayaknya nih. Ya. Pasti. Kalau kemarin kan ini berarti live yang keempat berarti gue ya. Iya, keempat. Live yang Baru Baru keempat. keempat. Ini dari nama aja udah ketebak kan namanya Semarang angker. Apa itu? Orange. Oh, ada yang ngirim orange juice. Terima kasih. Makasih banyak ya udah buat banyak orang ketawa bahagia. Sama-sama Mas Taro. Terima kasih. Salam Lombok NTB. Wes, Lombok NTB. Siap. Jadi namanya juga Semarang. Apa ini? Saya sering nonton sampean kuis di Net TV bareng Calonton. Jangan keseringan, itu merubah pola pikir atau enggak? Hati-hati itu efeknya loh. Emang beres syuting kita pala nggak puyeng, kadang-kadang senyum-senyum sendiri. Halo bang, gimana harinya? Oh notifikasi, oh alhamdulillah aman terkendali. Kang Pipi kangen lihat di kerjain calon tuh lagi. Udah, gua udah cukup. Udah cukup dikerjainnya. Oke. Ini ngomong tentang masalah Semarang angker. Iya. Seru nih. Seru. Maksudnya kan dari kecil kan kita suka ada cerita, ya banyak lah. Dan legenda-legenda gitu juga banyak lah. Nah mas. Siap. Gue jadi kayak ngobrol serius gini ya? Kenapa Semarang angker mas namanya mas? Ya karena kita berawal dari Semarang dan kita suka menjelajah tempat-tempat angker, makanya kita gabung nih Semarang Angker atau Semarang Oh, gitu. jadi nama Semarang angker itu mereka orang Semarang yang suka mendatangi tempat angker di Semarang. Iya. Jadi namanya Semarang angker. Iya. Wah, aku baru kepikiran. Asal mak. Aduh, maaf lagi batuk dikit. Jadi ya, apa tuh? Keluarga Kang Pepi Damang, alhamdulillah. Terajana Pepi Explorer pengen lucu sih. Oh iya, Pepi Explorer kenapa Kang Pepi nggak pernah berwisata kuliner lagi? Udah kegemukan. Pepi Explorer kan banget kangen. Sama kangen juga. Jadi Semarang Angker ini mengupas tentang tempat-tempat angker itu. Iya. Yang sering bermitos muncul penampakan kita datengin. Kita pecahkan mitosnya, misterinya, kita selesaikan. Maaf potong. Maksud memecahkan di sini apa? Memecahkan di sini misalnya nih mitosnya tidak boleh narik akarnya gitu. Nah, kita nggak asal narik, kita tanya dulu sama warga, sama sesepuh, sama pemilik, Pak boleh nggak saya melanggar mitosnya menarik akarnya? Apakah saya melanggar norma di sini? Adakah norma adat saya melanggar, norma susila, mungkin norma budaya? Nggak apa-apa mas, silahkan, asal resiko tanggung sendiri. Kalau mas kerasukan, kalau mas diterkam sama macan putih, nah asal diizinkan kita langgar. Jadi kami melanggar mitos pantangan selama tidak bertentangan dengan norma-norma yang ada, norma hukum, norma adat, norma budaya, norma lain-lain, termasuk norma Yunita. Duh. Oh gitu. Tapi bukan berarti nantangin. Oh enggak, kan mitos itu sesuatu yang belum bisa dibuktikan, makanya kami coba memecahkan. Mitos itu sesuatu yang tidak ada dasar hukumnya, tidak ada kepastiannya, itu masih mitos. Ini serius loh obrolannya loh ya. Padahal gue datang ke sini tadinya maksudnya pengen ngobrol apa atau ini
Wah, ada yang ngirim kopi juga nih. Aloy, aduh maaf ya matanya begini. Terima kasih Aloy. Dapat kopi, melek deh lah. Dan gini Mas, kan selama berarti Semarang sudah berapa lama? Kita berdiri 2007, berarti ini sudah hampir 16 sampai 17 ya nanti ya. Jalan menuju 17. Yes. Nah ini baru nih, duo cilok nih yang ini. Bagus gitu. Jalan terang ya. Jangan. Ada 2 bola taman, lampu taman. Kalau misalnya kita buka, ntar takut ada yang nyiram pakai kuah kacang tuh. Sakai cilok bener. Aduh maaf tuh kayak maaf. Ini ketawa tuh. Samponya apa sih Kang? Oh oke, kita jawab pertanyaan ini. Kita tidak menggunakan sampo, tapi menggunakan abu gosok. Was. Spill dong, apanya sampo? Apanya yang di-spill? Udah dibilang tadi kan samponya. Diketawa lagi happy ya. Diseneng. Terus Apa ya? Ini. Ada pertanyaan sih sebetulnya. Apa? Pak Epi kan sering jalan-jalan nih, jalan-jalan kuliner, jalan-jalan tempat wisata, udah seluruh Indonesia lah dari zamannya Explorer. Ada kepikiran nggak untuk berdua jalan-jalan tempat angker? Terus kira-kira netizen apa yang dimau kalau ke tempat angker? nah, Itu. oh, makasih Kang Pepi jarang muncul di TV. Iya, TV-nya lagi rusak. Lucu sih. Maksudnya kan masyarakat kita kan memang sangat kental dengan yang namanya klinik, kan bagian dari budaya ya. Budaya, ya. Bagian dari budaya. Budaya. Gimana nih kalau misalnya Misalnya kita jelajah nih, Heeh. tapi ke tempat angker. Seperti tadi mitosnya apa? Misalnya nih di suatu rumah nih, oh kalau ke situ nggak boleh pakai topi, nah coba pakai topi gitu. Di rumah angker kalau nih, itu pesannya nantangin nggak sih kalau gitu? mitos. Jadi mitos itu sesuatu yang tidak bisa Iya. dibuktikan. Itu mitos. Iya. Jadi mitos itu. Tapi kalau kayak gitu izin dulu dong. Nah makanya saya bilang kita harus sesuai dengan tidak melanggar norma etika, norma adat, norma budaya. Makanya kami kan selalu izin dulu bersama sesepuh desa, boleh nggak Pak, sama warga, sama pemuka masyarakat, pemilik lokasi, pengelola lokasi. Mitosnya begitu Mas. Kalau Anda mau melanggar silakan. Oh Anda nggak boleh, ya sudah kan. Mas, sekarang kita langsung nanya ke pengalaman ya Mas. Siap. Pernah ada pengalaman yang pasti lah. Iya. Pengalaman paling ini nggak ya bisa dibilang di luar dulu. Banyak sih sebenarnya, terutama kita jelajah di salah satu dari 7 titik terangkat di Indonesia, namanya X Hotel Sky Garden. X Hotel Sky Garden. Di Oke. Bukit Gombel itu. Semarang Mas ya. Di Semarang. Di Semarang. Jadi, iya pernah, kita udah total ya selama ini udah ratusan kali deh. Udah ratusan kali, udah bukan puluhan kali lagi. Maksudnya ke sana tuh emang Jadi itu hotel yang Bekas hotel. bekas hotel yang sudah berhenti tahun 80-an sekian ya, itu sudah kosong dan itu luas banget. Hotel lantai 3, ada villa-villanya, ada kolam renangnya. Ntar dulu, maaf potong. Hmm. Nabila, Fani, Olga, halo bang, siapa dong? Ini siapa? Nabila. Harus siapa dong? Iya maaf ya, maaf ada kelewat ya, maaf ya. Terus lagi kan udah kembali ke tadi ke hotel Malam yang juga ya, itu Eko ya. Iya, Terus? maaf kan bulan nomor 3 gini. Nah gitu waktu kita pernah sih waktu masih awal-awal di sana kita disambut dengan Banaspati yang manusia berapi terbalik gitu ya. Jadi kayak manusia kepala di bawah kaki di atas tapi nyala api Banaspati. Kalau cuman lampu terbang bola api terbang itu kita nyebutnya lampor atau kemamang. Jadi kalau Lampor. Banaspati ada. Jadi kayak Itu masuknya ke jin atau apa ya? ya itu jin, kalau versi kami itu jin. Jadi apapun penampakan itu sebenarnya jin gitu. Obrolan kita malam ini serem. Hmm. Oh alhamdulillah sehat, Eko. Coach Persib. Apaan tuh? Coach Persib katanya lagi ngapain di sini? Ini bukan Coach Persib, ya. Ini adalah Melon Bogor. Cilok.
Iya sih. Ini kita kebetulan kita ada di Semarang Angker markasnya ya. Jadi tempatnya tuh seperti inilah kira-kira. Oh, itu kan tulisannya Semarang Angker di murid kamu kayak kalau pelan itu ngerti kan? Gitu. Semangat. Oh iya Bang Pepi nggak main sama Om Tukul. Oh iya Om Tukul Om Pepi lama nggak kelihatan di TV. Oh ini kelihatan ini anggap aja gitu. Ada Super Dede. Iya benar. Kita ngelapak lagi yuk. Kan, ini ada pertanyaan lagi nih. Apa tuh? Bang, kenapa cicak bisa mutusin ekornya kan? Karena cicak tidak bisa mutusin pacarnya. Makanya ekornya aja yang diputusin. Oke, pojok ada wanita. Hey. Mulai nih. Hey. Mancing. Hey, Henry, no Henry. Mancing. Pojok mana? Itu jangan bercanda. Gue merinding beneran nih. Enggak. Yang lain aja ya. Bercanda. Bang, mending kontes atau nunggu dulu. Dianya deket sama aku soalnya tapi ragu. Oh, Bang, mending kontes atau nunggu dulu. Dianya deket sama aku soalnya. Ini ngapa jadi acara curhat? Terima kasih yang udah bergabung. Namanya aja kan ini Semarang Angker, ngapa jadi curhat? No, Semarang Angker. Ya karena mantan lebih angker itu. Itu cewek lebih angker tuh mantan itu. Tempat paling angker kan rumah mantan. Nggak bikin konten di alam. Nah ini makanya kita mau nanya nih. Sejak kapan rumah SpongeBob lunas? Hah? SpongeBob rumahnya tuh tidak dicicil. SpongeBob rumahnya tuh itu di apa ya? Terserah dah. Kok gue jadi bikin rumah SpongeBob? Nggak bodoh ah. Dekat kota kardus. Ini kata kardus. Gue pertama mau datang juga udah begitu perasaan nggak enak deh. Deket di situ ya. Salah nih. Deket. Tadi protes lu. Dia nempel ini dari tadi Semarang Angker. Itu ngapain yang di belakang ya? Cari perhatian banget sih. Cepet dong. Oh gini. Waalaikumsalam. Bisa. Bang, kok ada 3 botak? 3 yang satu mana? Copot sekalian. Botak masih ada rambutnya. Oh, masih ada. Nggak asik, dia nggak asik. Hampir botak. Dia nggak asik. Dia nggak botak. Nah, memang Serem ah. Kembali Ke laptop. Sebotak apaan bang? Lu banyak pikiran, banyak cicilan pasti botak lu. Banyakin pinjol. Nah, pengalaman tadi nih. Iya. Ngelihat Naspati itu jujur gue bukan mau lihat tidak, cuma kan tidak pernah emang tidak mendalami yang begitu ya. Ini sekali lagi obrolannya agak sedikit ini ya. Dia ada ibu nok bubur si Denok di kuburan, di buburan, bukan di kuburan. Bismillah hadir, halo Henry, Bang Pepi, mana Munaroh lagi dicas. Nggak ke tempat Nyiroro Kidul nanti. Lah kok nanti? Next time. Ada onde-onde. Di Cilok. Bakso jumbo nih. Oke, tadi balik lagi. Kembali ya. Kan ada Banaspati ya, Iya, betul. yang dengan itu apakah bisa membahayakan secara fisik? Kalau versi kami tidak ya, karena selama ini mereka hanya menakuti saja sih. Tapi kembali ke kita juga, kalau kita konyol lari ketakutan ya bisa kecemplung Bisa, jurang kan gitu. jadi Kalau mereka dia- nggak menyakiti fisik mereka nyakitin, tapi kalau Oh. kita ketakutan lari nyebrang ketabrak mobil nyemplung jurang, iya gitu. Oh, Gitu. Waalaikumsalam, vitamin. Oh gitu. Tapi dia tidak bisa menyentuh kita kan, karena Enggak. dia tidak punya raga Enggak kasar. bisa.
Di Bukit Gombel itu banyak hantu mas, bukan hanya Banaspati. Di sana ada paling terkenal memang Wewe Gombel, karena namanya kan Bukit Gombel ya. Iya. Pasti Wewe Gombel ada, Gombelnya Wewe pasti. Gombel, kuntilanak, Wewe Bolong, pocong itu selalu menampakkan ke mereka yang masuk sampai ke kolam renangnya. Itu ada kolam renang gede tuh di bawah tuh, udah banyak matiin orang tuh terendam di situ. Kenapa di situ tenggelam? Ketika Nggak bisa berenang. ketika masih aktif dulu ada yang berenang mati. Ketika sudah nggak aktif juga ada juga yang mati. Nah itu, Tinggal di sana. iya kebanyakan cari momen, cari apa gitu. Yo. Kecemplung, itu kan dalam itu. Dalam 5 meteran tuh. Oh, iya? 5 meter. Ya, jadi modelnya kayak 5 meter. kayak di Ancol gitu. Kayak apa? Dalam, plus gitu. Oh. Iya. Kayak di pantai. 10 cm, 20, 30, menurut plus langsung 5. Yang lebih menakutkan ketika debt collector. Bener. Itu. Bener. Anda smart and wise. Itu Sama. lebih menakutkan. Cerdas itu. Sama satu lagi apa? Sama. Bang, banyak konten live misteri itu Ya, penampakan betul. real apa sudah disetting? Nih ada pertanyaan nih. Banyak konten misteri itu penampakan real atau sudah setting? Kalau versi kami sih mereka nggak ketangkep kamera secara jelas ya sebenarnya ya. Jadi makanya di smart and wise lah kita menyikapinya secara cerdas dan bijak gitu ya. Itu kan kebanyakan konten juga ngejar AdSense ya. Mm. Tapi dengan cerdas dan bijak. Karena kalau kami mungkin udah ribuan kali jelajah juga yang ketangkep kamera biasanya cuma energi, kita nyebutnya Energi, ya. vaksinnya ops ectoplasma vortex, dari bulat-bulatan kemudian kayak sinar kemudian udah membentuk kayak awan menggumpal itu vortex. Tapi kalau jelas banget itu sudah Berbentuk itu jelas banget jelas itu di film itu di film Hmm. nggak bisa. Makanya saya suka tayangannya si Marcel Radival Pesulap Merah itu mengajarkan smart and wise. Gaib itu ada, tapi sikapi dengan cerdas dan bijak. Jangan digebiah uyah lah gitu kan. Sakit perut aja dikit, aduh dalam ada kerisnya nih, sakit orang badan sakit perut kan gitu. Waalaikumsalam. Salam. tapi energi itu ada. Ada Ketika dong. kita ke tempat itu emang Ada merasa energi. Iyalah pasti itu energi ada. negatif, kita ikutnya negatif ya Iya. pasti. Makanya kan sebelum masuk ke tempat-tempat kayak gitu pastikan iman Anda yang minimal Ya. sesuai dengan agama Anda. Kalau muslim ya Al-Fatihah, Al-Kursi, Al-Ikhlas, Al-Anas kalau muslim gitu kan. Yang non muslim monggo sesuai agama Anda. Kan? Gampang begitu. Itu Bang Pepe dikasih pengaman ya. Kopi Bang Pepe dikasih pengaman. Maksudnya apa sih? Kasih raja begitu. Yo, botak langsung ngatain. Ih, udah tau kok botak pakai dibilang ditulis lagi. Dan ya lo, kapan mampir ke mie bakso Akung Bandung? Oh, mie bakso Akung. Iya. Itu langganan. Jangan dilepas, Bang. Ya iyalah. Pep dan si gondrong. Ya, kita tuh dari tadi ngebahasnya ya yang tentang yang agak serem-serem tuh masih aja ngatain loh. Emang muka kita tuh enak banget buat dikatain ya? Dia saya pegawaian, sok atuh. Juri kuliner, bener. Juri kuliner, Bang. asik ya tau. Juri Juri kuliner. kuliner. Kang, berat badan sekarang berapa? Maaf nanya. Sekarang berat badan gue 90-an. Nggak apa-apa. Emang sempat naik lagi sih. Bang Pep, gimana keadaan Mas Tukul? Doa yang terbaik ya. Semoga beliau cepat pulih lagi. Amin. Gue juga kangen. Amin, amin. Dia ngobrol kayak dulu lagi tuh kangen banget. Salam di Cimahi. Waalaikumsalam. Lagi di mana? Lagi di Semarang. Gue lagi di Semarang. Lagi lagi di mana? Di Serondol ini, Serondol. Serondol. Lalu juga aura sudah mulai terasa. Nah, Wah, mulai Henry. Jurik lebih takut sama Bang Pepi. Nggak jadi lagi. Nggak jadi. Ini ada tanggapan wayang lagi katanya. Tanggapan wayang kan begitu. Udah kabarnya alhamdulillah baik. Wah, makasih kopinya. Obat kentut berdahak. Oh ya, dia olesin pakai Aqua Proof. Helmnya taruh dulu Bang. Ini bukan helm ya. Ini adalah batok kelapa.
Akhirnya happy deh secara berpasangan dia begini. Seru nih, seru. Balik lagi tuh, Semarang selain terkenal dengan Sky, Ada perwatannya Lawang selain Sewu. Lawang Sewu, Yang maksud Lawang Sewu kan bisa dibilang sudah sangat, ya hampir semua orang tahu ya. urban Icon legend juga, banget. Iya, icon juga kan. Lawang Sewu. Terutama ruang bawah tanahnya sekarang udah gak boleh masuk. Oh, gue pernah dulu. Ya dulu Itu kan itu kan tahun tempat penjara itu mereka pada jongkok Iya. gitu ya sampai di rendam air kan. penjara jongkok, penjara berdiri Berdiri, juga ada. lepas Berdiri. tuh. Lepas tutup sama bambu kayak di Vietnam itu potong-potong bambu. Jadi berdiri udah gak bisa ngapa-ngapain. Paling angker tuh bawah tanah. Terus ada yang jadi nebusnya ke arah sungai gitu kan buat Iya betul, pembuangan gorong-gorong, gitu ya. gorong-gorong buang mayat. tempat buang mayat. Iya kan kalau tahanan mati zaman Belanda tinggal dibuang aja ke sungai itu, ke sentor air. Banyak sih Semarang ya, banyak ya. Banyak Semarang, banyak ada rumah Spanyol, ada gedung Samarang 1866 yang tadi kita kesana yang rumah ketiga itu sama. Itu ada atasnya ada tulisannya Samarang 1866, berarti udah satu abad lebih, Nah. atau 2 abad kan, 1,5 abad. Kebetulan di depan kita ada namanya temennya dari Semarang Angker ini masih satu tim ya. Itu namanya Mas Marcel. Marcel, Mas Marcel mungkin mau bercerita. sini gantian sama aku ya. Oh, Gantian boleh. apa sebelahan? Gantian aja Boleh, kan? boleh. Gantian aja. Gantian aja. Gantian Boleh. aja. Iya. Ini kalau gantian aku bisa gini. Masih dunia lain hostnya gua sekarang ya. Iya. Bang, coba pukul batok kelapanya. Jangan ngomong yang serem-serem kasihan. Hah? Emang mukanya udah serem, udah apain? Kalau obat muka ketombean apa bang? Gampang, tinggal direndam pakai minyak tanah, ntar mukanya lebar. Mas Marcel, Iya. sudah berapa lama gabung di Semarang Angker? Iya kurang lebih 8 tahun, 9 tahun, 9 tahun. Gak ada kerjaan bagaimana nih? Ada. Bercanda. Gak maksudnya ini kan emang perkumpulan ini kan apa ya istilahnya komunitas. Iya. Oke. Dulunya itu sedikit cerita ya. Jadi dulu itu Wish. saya itu masih jadi itu dulu saya masih sekolah itu iya masih sekolah itu dulu sempat dikategorikan anggota paling muda di Iya, komunitas betul. Semarang Angker itu. Hmm. Nah pada saat itu ketemulah di salah satu ada festival lampion itu Semarang Angker buka stand. Ini kok ada potongan, ada boneka, ada Tar barang dulu, ini. tar dulu, Mas Bang. Siap. Tujuan membuka stand di pameran. Kita jualan, Jual produk atau apa nih? Semarang Angker. Jual apa nih? kita jual produk sama cari follower biasa. Enggak produk. Sekarang Semarang Angker oke. Yang dijual produk apa? Jadi waktu itu kita punya gantungan kunci. Iya, merchandise. Oh, merchandise. merchandise. Waktu Iya. sebelum corona. Setelah Iya. corona jangan ngomongin gitu. Puyeng kita. Oh. Iya, waktu itu kita ketemu. Topi, gantungan kunci. Iya. Kaos, gelang, tas ada semua dulu. Terus topeng-topengan sepeda. Topeng-topeng ya. Oke, kepotong tuh. Terus lanjut. Nah. Setelah ketemu di pameran. Pameran. Ini rasa ingin tahunya saya itu kan besar ya. Ini komunitas apa? Terus saya ketemu ngobrol disuruh lah ke markas sebelum markasnya di sini. Di mana dulu mereka? Di Jalan Simoman. Ke Sampokong. Dekat belakangnya Sampokong. Jadi di sana itu kita komunitasnya ini banyak sekali, maksudnya anggota-anggotanya itu banyak pada saat itu. Nah, pada saat itu saya belum langsung menjadi anggota, jadi masuk di Semarang Angker itu harus melalui kayak Makan magang. dulu minimal 3 bulan. Iya makan. Pada saat itu kan saya belum umurnya belum 17 tahun. Ada jeritan malam nggak? Enggak sih. Nggak ada. Waktu itu umur belum 17 tahun. Tapi udah bentuknya masih udah begini. Ya sudah. Oh, udah. Masih centos. Bukan nanya. Iya benar-benar. Aku salah. Iya. Kali tadinya dari kecambah dulu atau apa kan gua nggak tahu. Aduh. Kacang hijau. Kacang hijau. Nah, Terus. Nah, habis itu barulah 1 tahun itu baru saya Diterima. jadi iya. Oh, Jadi yang terima Mas Pang bukan? Mas Pam. Mas Pang. Mas Pam iya. Oh, ini dia Iya. pelatihnya memang Semarang Iya. Angker. Ini ada nih Raka nih ketemunya pas kuliah ya Mas Marcel. Apa nih?
Raka. Oh, Raka. Mancing di tempat angker bang, iya itu mancing emosi. Bang Pepi wajahnya masih Tapi seperti bener loh. Ini sorry apa mancing yang di tempat angker itu pasti kan yang gede-gede. Iya, Itu kenapa? Iya. Karena Nah, itu. jarang orang datang ke situ, jadi Ya, takut. oke, kita pecahkan satu itu ya. Iya dong. Secara logikanya seperti Secara Iya, itu. logika. orang serem kata dari situ, jadi orang nggak ke situ, nggak dipancingin. Iya, benar. Iya. Betul. Marcel polos harus disenggol baru menunjukkan ke Aura. Siapa itu? Ini Henry dari tadi mancing-mancing. Hen, nih yang sebelah sini masih ada nggak? Hah? Masih ada nggak Hen? Masih ada nggak? Terus lanjut. Nah, Kita gabung. setelah gabung waktu itu kita ada acara di Henry salah bener. satu- Tadi dulu masih cewek katanya. Woi. Ya, jangan bercanda nih. Masih Tapi Tadi kan ngomongin datang mereka. iya merinding iki. Kalau Terasa. diomongin biasanya datang, ngomongin terus aja dia datang dan nyawer. biar nyawer. Nyawer ya opo deh. Nyawernya pakai kembang ya. Mulutnya ya, Iya. ringan banget. Iya. Ini sebelah sini bukan ya? Boleh. Bercanda. Lanjut. Nah, Setelah ngobrol. setelah itu masuklah ada voting namanya. Jadi di komunitas Marangker itu kita nggak datang langsung mendaftar itu ya. Jadi voting dulu seluruh anggota. Makan dulu baru voting. Iya. Makan dulu. Berjalan. Ini kayak lamaran kerja ya? Lebih berat lagi. Jauh lebih sulit dari lamaran kerja. Kan komunitas cari yang benar-benar sehati, satu visi misi. Iya. Nah, Angkatan saya itu ada 10 orang. biasa 100 orang yang daftar kita ya terima 2 biasanya. Ada yang enggak? Ada yang enggak? Ada juga. Iya. Terima 1 aja sih Marcel waktu itu, yang lainnya nggak masuk voting. Nggak masuk. Nggak bisa voting. Iya. Suka misalnya suka ngomongin orang, suka jilat-jilatin orang, suka fitnah, suka Wow. pinjam duit gak bayar. Nah itu biasanya Ada voting. kepentingan Coba. tersendiri. Katanya iya lagi diliatin di depan Bang Pepi. Hey, hello. Depan gue ini loh. Mana? Usah bercanda, ini kan ngobrol doang. Nah kan ada yang nanya lagi nih Bang Pepi sampo buat janggutnya apa? Nah. Abu gosok gitu. Abu gosok. Oke, main ke Tangerang lagi. Oke. Terus? Nah, pada saat itu ada acara sama TV swasta. Itu pun saya pada saat magang itu nggak boleh ikut. Saat itu iya berat lah bagi saya itu pada saat itu berat banget. Jadi nunggu 1 tahun umur 17 tahun itu baru saya dikasih kado sama teman-teman semuanya itu masuk jadi anggota. Jadi dulu itu kegiatannya ada bakti sosial. Oh, ada positifnya ya? Oh, ada divisi. Ada divisi. Ada divisi. 6 divisi. 6 divisi. Divisi sosial, divisi alam, divisi kreatif, divisi jelajah dan survei, divisi pas pampwa, pasukan keamanan dan satwa, divisi serikandi, divisi perlengkapan. Jadi kan warga kemasukan ular di rumahnya, kemasukan reptil, panggil tim kami gratis. Divisi pas pampwa. Gratis. Keamanan dan satwa. Kita kerja sama dengan Damkar. kan? Damkar, iya. Damkar misalnya nggak datang, nggak mau gitu. Jadi kita mencoba menjadi komunitas yang bermanfaat buat masyarakat. Iya. Makanya kita banyak ikut festival ogoh-ogoh, festival apa. Kita nyanyi bareng sama itu warga Duafa Iya. di rumah Jompo. Anak-anak yatim kita ajak nonton bioskop Nonton bareng, bioskop bareng. ajak makan steak bareng. Mereka seumur-umur belum pernah makan steak nih. Seumur-umur belum pernah nonton bioskop, kita ajak nonton bioskop 150 orang waktu Iya. itu. Kan paling berat kan malah setan di sini. Iya. Iya. Nah, kita kalahkan dulu nih setan di hati kita nih, baru setan beneran. Oh, kabar Mas itu alhamdulillah terbaik ya. Bang, kayak rumah tua angker-angker Bukit Sari. Oh iya, bisa nih. Bukit Sari. Misalnya banyak rumah besar tuh sini. Apa nih? Belakang anak siapa? Maksudnya siapa nih? Ada. Di mana? Di sini. Kanan kiri. Gue udah feeling mau ke sini datang, makanya nih. Salam dari Banjarmasin. Wah, mirip Bang Pepi. Emang kuat. Ayo Om, ayo.
Halo Asti. Lebih cuma dia. Jadi Bang Peti. Cuma dia. Jambi, halo Jambi. Cikuruk. TTS Bang kagak, gua udah kapok. Aduh, mata gua Iya, kecepatan. masuk anggotanya pas kuliah ya Mas. Mas Marcel. Masih kelas 3 SMA. Oh ya 3 SMA. 3 SMA. Pokoknya umur 17 tahun itu baru diangkat jadi. Ini siapa sih yang ngomong? Ferdinand si Hombing suruh duduk dong Bang yang di belakang, kasihan. Lu cuma liatin. Di belakang kenapa? Kan ini enggak. Enggak ada. Tapi kalau masuk gini, sorry, mau nanya, Iya. masuk jadi anggota dibutuhkan pengalaman mistis ya? Enggak. Enggak. Enggak ada. Enggak ada. Sampai punya pengalaman mistis nggak? Pengalaman mistis setelah bergabung di komunitas Marangga. Baru dapat pengalaman mistis. Iya benar. Itu bukan. Berarti itu mah nyari-nyari. Bukan pengalaman, sengaja nyari. Dari pengalaman. Pengalaman itu baru masuk di Semarangga. Nah, sering kali di saat jelajah, termasuk tadi malam itu pas sama keluarga. Kemarin kan ada acara weekend, acara sama keluarga. Ternyata saya kan nggak tahu itu kalau ada salah satu tempat villa, tapi yang aktif itu cuma satu, yang lain udah nggak dipakai. Oh. Nah, kebetulan tadi malam adik saya nih punya kayak iseng-iseng lah. Nah, kita jelajah. Iya, kita jelajah bertiga. Jalan itu menyusuri villa. Nah, di situ ada suara kayak hantaman dan kayak orang-orang jalan gitu. Nah, pada saat di situ kita nggak dengar. Tapi setelah kita mau lihat di penginapan itu, baru ada suara apa ya? Oh di ini deh, di handphone. Iya, di HP, di kamera. Kayak gitu. Terus juga pengalaman sama Master juga kita beda tempat. Tapi kita dengar tapi beda suara ya. Beda suara. Maksudnya di Mas mana? Spanyol tuh. Rumah Spanyol. Gimana maksudnya gimana? Dia jelajah di sana, aku jelajah di sini. Jadi Kita pisah. ada pertigaan jalan kok kita pisah. Masa sana aku sini, masa kanan aku kiri. Kalian sudah tidak sejalan lagi gitu. Terus kalian dengar apa? Iya, kalau saya itu sirine damkar. Kayak sirine damkar. Iya. Ya, itu di rumah pesugihan. Iya. Habis itu ada suara, kan ada suara kayak iu-iu, waktu itu suara alarm masuk ke kita kan, pemadam kebakaran. Terus satu lagi, aku melihat oh tuh kayak ayunan, kik. Iya. Oh paling suara angin. Tapi setelah itu Iya. suara anak kecil, mama, bubar. Aku mama, bapak emakmu. Itu bener-bener kita kan sebelumnya belum pernah ke situ Itu ya. masuk ke situ. Klik, suara ini klik. Jelas banget. Jelas. Dan itu Mama. Dan ternyata kisah akhirnya itu setelah kita selesai kita syuting, iya, jelajah. nanya-nanya warga, memang di situ rumah pesugihan di mana korbannya anak kecil umur 8 sampai 10 tahun aku lupa. Yang ditumbali. Iya, anaknya. Yang ditumbali. Sama ibunya. Terus bapaknya mati juga. Jatuh dari balkon. Jadi makanya ada suara anak kecil situ. Sama ada bonekanya. Iya, boneka Aku kecil. merinding. Bonekanya salah satu yang kita koleksi. Iya, ada koleksi. Bonekanya kita bawa. Bonekanya ada di markasnya Semarang. Bonekanya kita bawa. Boneka ada di markas. Ada, yang Nanti kecil. lain-lain kita akan tunjukkan lah. Iya. Oh, boneka di nggak boleh ya? Bonekanya nggak. Oh nggak boleh. Nggak boleh. Serem ya. Nih, Bang keponakanku indigo dari bayi sampai SMA dia sih nggak takut. Saya yang takut kalau dia lagi lihat. Oh, Iya, kalau anak indigo menurut Anda gimana sih? Ya ada dua versi sih. Yang pertama memang dia bisa melihat jin yang menampakkan diri ke dia ya. Kalau versi kami dia jin menampakkan diri ke orang itu. Yang kedua juga psikologis, kita nggak pernah tahu. Psikologisnya dia. Psikologis itu kayak bipolar atau skizofren. Skizofrenia. Itu kan skizofrenia Iya, iya. kan dibagi ganda bahwa bisa. itu secara bahasa ilmiah. Ilmiah, Ilmiah. ya. Yang dalam metafisika ya tadi jin menampakkan ke mereka. Jadi kalau misalnya bukan Anda melihat, tapi mereka menampakkan ke Anda. Entah mereka menampakkan Anda kenapa, Anda punya apa sehingga mereka senang banget menampakkan ke Anda. Gitu. Mungkin dari orang tuanya, mungkin dari neneknya, kakeknya, atau pernah ngelakoni ilmu apa atau apa. Gitu. Tapi aku masih merinding loh di Mas Spanyol lagi. Iya, Mas Yang Spanyol. suara sirine tadi sama tiba-tiba
jadi anak kecil itu tadi. Iya, soalnya Mama. Dan itu yang di bawah ada temen yang jaga kebetulan itu denger ya. Iya. Denger Jadi bunyi. saya kalau masuk sama Marcel berdua, kan ada teman yang jaga motor di luar. Saya biasa kalau setiap masuk ke rumah Angger pasti assalamualaikum. Pasti assalamualaikum. Itu ada perempuan jawab waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Saya nggak dengar sama Marcel, orang di luar dengar semua bubar. Di luar tuh Jelas banget. Jelas. Waalaikumsalam. Cewek. Iya. Saya nggak dengar. Kita masuk nggak sholat? Iya. 2 jam keluar baru mereka cerita tadi. Kamu masuk assalamualaikum ada yang jawab waalaikumsalam. Wah kita langsung pada memikir. Wah kita masuk. yang di dalam denger beda suara, yang di luar denger itu apa? Kayak berarti kayak masuk dimensi Iya. lain itu. Itu Tuh, masuk ada dimensi. yang nanya tuh, Mas dimensi Marcel lain. pengalaman paling serem apa? Nah itu paling seram yang barusan kita ceritain. Di rumah Spanyol Di yang tadi ya. rumah Spanyol yang beda suara tapi di luar juga ada suara yang jawaban perempuan. Ini itu kadang kita itu apa ya Pak? Kita nggak mau ada kayak gitu ya. Cuman kadang secara apa ya kita itu tanpa kita sadari pun pasti ada. Jadi gini loh, kayak orang nggak bisa berenang, kemudian Anda tinggal di pantai atau sungai, lama-lama kan pinter berenang nih. Iya. Sama di Semarangger, kita keseringan jelajah. Iya. Lama-lama aura kita kebuka sendiri kan. Iya, Nirun Sewu nih Mas, ada yang nanya di Pomol Mangkrak Serondol. Kadang kalau lewat malam kayak ada yang gelantungan. Sebelah mana tuh? Lipo Di Pomol Mangkrak yang kanan jalan. Di Pomal Mangkrak. Soalnya pada Lipo. Yang Lipo. bekas yang kita pernah itu. Bukan di Itu Lipo itu. Mall Harmoni. Mall Harmoni Mall ya. Harmoni. Mall Harmoni ya. Itu. Banyumanik ya. Banyumanik masuknya bukan Serondol. Dua Mas. Oh, Lipo apa yang ini Pak? Yang kanan jalan itu ya? Bukan Lipo. Lipo Mall Mangkrak Serondol. Kalau mall itu di Banyumanik. Di Banyumanik. Harmoni Mall kita udah sering masuk ke sana sih. Iya. Ada sih di YouTube kita ada. Di Instagram kita juga ada. Apa tuh katanya gelantungan di sana? Yang gelantungan ya tadi jin memvisualisasikan dirinya ke Anda, jadi memang dia menampakkan ke Anda gitu. Apa sih? Ribet amat udah lah. Tadi minta dipasang. Bang mau tanya, teman saya waktu di villa gak sopan main nakutin temen, terus tengah malam tiba-tiba temen berhenti Pak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Nyanyi Burno. Ini lagi serem ceritanya. Saya pulang balik Si ya. Deno. Di Bupaten. Nih Abdul Hamid nih, saya yang kena balik ya, ngikut ke rumah sama saya ketempelan. Ya biasanya masuk rumah itu assalamualaikum. Kalau Anda muslim kan, kalau Abdul Hamid pasti bahasanya muslim kan ya, minimal baca Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, Anas, syukur-syukur ayat kursi, udah aman deh itu. Jangan serius amat wajahnya, nggak cocok, tahu cocoknya lucu. Ya dari tadi udah agak serius deh. Jujur ya, ini gue jujur ya cerita ya. Gue datang ke sini, gue mau, hah? Ternyata Om Pepi suka takhayul ya, bukan takhayul. Jelaskan. Aduh, Dijelaskan. Ada harinya. Nih, Ada pakarnya. takhayul enggak. Jadi manusia itu memang Allah menciptakan bangsa gaib, ada jin, ada malaikat. Surat Al-Jin juga ada tuh, surat ke-72 Ya, surat Al-Jin. Al-Jin. Nah, jadi Benar. jadi jin itu ada, gaib itu ada. Al-Baqarah ayat 3 juga menjelaskan kan beriman Yes. kepada yang gaib juga ada. Jadi kita mengulas yang gaib nih secara smart and wise, cerdas dan bijak. Enggak takhayul kok. Justru kita sesuai dengan Quran dan hadis kok gitu. Iya. Benar bro. Ada weekend Anda. Apa sih? Jin makan nggak makan lah, ada tuh di hadis juga ada kotoran dan tulang. Iya. Ada tuh. Benar. Oh, Iya, makan kotoran dan tulang. Makanya dijelaskan di Iya. surat Al-Jin itu juga Pepe komplit. jenguk Mas Tukul udah Mas bilang, Bang Udah. Pepe lu punya teman anak barista ya paling deres ada. Wah cepet banget, pantesan lampuku mati ya, timus. apa sih? Asal membersih gitu kawan-kawan semuanya, gimana kabarnya, sehat? Setelah nonton Pepe di Trans TV, katanya Pepe Bang expert. mending keliling piton atau keliling Mending pinjol. keliling mending keliling cinta. Enggak ngasih pilihannya. Apa nih? Mas Pepe masih jomblo, wah parah nih. Ketiga. Paling kenal namanya siapa Mas, salam kenal. Ini siapa aku? Aku Pamuji, Semarangger. Di follow ya Instagramnya ya. Itu dia. Apa ya? Gue datang ke sini tadi mau silaturahmi sama teman lama. Kita pernah dulu kerja bareng satu produksi sinetron lah. Lama ya kita bareng ya. Pas ke Semarang, kabarin dia datang malam-malam nih.
di markasnya Semarang Angker. Ngobrolnya begini. Ini live yang keempat Salam kenal ya. Mas Pamuji, oke. Ini yang keempat live langsung ngobrolin begini ya. Iya. Makanya nih gimana nih urusan ini? Yang tengah kok nggak ada jenggotnya, belum tumbuh. Belum tumbuh. Belum saatnya. Masih balita. Preman-preman pensiun yang bang. Preman pensiun yang bang. Percaya gaib wajib bagi orang yang penting nggak sih? Betul nggak Betul, sih? Nggak. betul. Hanya kepada Allah tempat kita menyembah dan meminta dan Nah. mohon pertolongan dan perlindungan. Cakep. Cakep. Ya. Cakep. Bang Pepe sebut itu Badak. belum waktu badak masih nggak? Nggak tahu. Masih suka main Masih. sinetron. Udah. Pernah ke kemarin. Banda Aceh nggak? Itu salah satu tempat yang sangat ingin saya kunjungi. Salam Sampai dari ada- Balikpapan. Salam kembali woi Salam Balikpapan. kembali. Asik tuh Kalimantan Bajilajah tuh. Oh iya. Ya masih dengan cingkas pas kopi kebalik. Jenggot, iyalah dia kan dari api. Nggak usah takut Bang Pepi. Di area itu aman, iya aman lah. Aman. Bang Ahmad Dhani kok masih nongkrong nggak panggung lagi. Beda. Bukan yang itu. Saya Ahmad Dhani. Ahmad Dhani. Ahmad Dhani kan menakutkan. Iya, Ahmad Ahmad Dhani. Dhani. Cariin Miska Mancung apa? Coba di Balikpapan cakep-cakep bang emang nggak? Ada sekarang. Happy lucu ngefans gue ya, ngefans bagus. Ini salah pembahasan atau gimana ya? Gue jadi serius gini. Tadi gue sih Pertanyaan dari dulu batu cincin diisi kodam atau aja apa batu cincin bisa diisi kodam? Tapi saya enggak ya, batu aja sih maksudnya. Buat perhiasan. Ya jangan sampai lah Anda meminta kepada batu lah gitu loh. Iya. Kecuali batu ginjal. Iya betul. Batu bata buat bangun boleh lah. Iya. Pati oke Pati. LSK Pati, keren tuh LSK Pati, kita jelajah di sana bagus tuh LSK Pati, terkenal tuh. Apa itu mas? Rumah sakit mangkrak. Rumah sakit yang di Pati. Ini obrolannya kita serem ya sekarang ya. Iya. Emang harus dibuat channel sana. Udah, saya nggak saran kembali ke Letak. Oke. Sekarang tebak-tebakan. Ada mau ngasih tebakan nggak sama gua? Salam dari Pati Jateng. Oke. Oh, Pati, keren. Hah? Pati. Dari Pati keren. Kenal dari Pati. Enggak, ada. Andi apa? Andi Wills. Ah. BP coba main suling nggak bawa sulingnya? Oh, Bawa banyak suling. ternyata. Harus serem bang. Salam dari Malang, oke. Malang. Kapan ke Balikpapan bang, Sofi? Oke, Bang Pepi kapan ada Tergantung libur siapa lagi? yang ngepostin nanti. Acaranya apa nih Bang Pepi? Acaranya sekarang mendingan duduk di Oke, rumah. Sumfil, Gunung Kidul siap, Bang S Cube. Ngerap lagi S Cube. Ngerepotin orang. Ada musik salam dari Malang bang, woi Malang, siap Malang. Malang. Harus serem nih katanya, Pep explore. Dan Pep sambil coba main suling sambil kayang, nyiksa Bang Pepi. Sebutkan 3 jenis burung yang tidak bisa terbang. Burung Hantu. hantu bisa terbang. 3 jenis burung yang tidak bisa terbang. Burung kat, suaminya Pak Rongkat itu. Burung yang tidak punya SIM, burung yang males, sama burung yang masih berupa telur. Betul. Bisa. Kue misi nih, Bang belakang ada yang ngintip, wah nakut-nakutin nih, Bang doain saya lagi sakit cepet Bismillah, semoga Mas itu lekas sembuh. Ya. Pepi masih lucu, salam dari Lampung, salam kembali. Burnok mana Kang Pepi? Kata Burnok ada, bubur sidenok. kayak pernah lihat Abang Jenggot tapi di mana ya? Ya di hatimu. Rene yo dolan Yogyo, mbok kek yo apa dolan Yogyo. Ayo. Salam dari Bogor. Woi, Bogor, Emang. Oke. Kabar Mas Tukul gimana? Doa yang terbaik ya. Mas Ahmad Dhani siap, Ahmad Dhani. Pepi mirip Pak Surya Paloh. Yang di atas kalau bisa kasih sinyal, yang di atas Raka. Halo Bang Pepi, goy. Emang kalau pas kecil nggak vaksin campak, udah gede bisa bakal campakan. Gara-gara memang Pemikiran yang luar biasa itu tuh. Disampaikan ya. Tebak-tebakan apa tadi? Gara-gara Mas Pepi nanti bang jadi kangen acara sitkom Antv Kawasutra. Bang Pepi waktu digancit saya panggil nggak nengok kayak orang kakak kedengeran. Kalau kedengeran pasti nengok. Kung Pepi Paloh lah. Nah. Kan udah mulai nih. Udah mulai nih. Tapi kayak pernah di. Oke.
Us 62. Bang, kenapa gorengan harus digoreng sampai ke Kuningan kalau nggak sampai ke Cirebonan aja? Kenapa juga sampai ke Kuningan? Kenapa nggak ke Cirebonan aja? Oh, Ke Semarangan aja. Iya benar. Suruh prediksi Arsenal sama MU. Prediksi Arsenal sama MU. Halo Pak Pol. Hehehe, akhirnya nengok tuh yang tadi manggil si Gil. Pak, cara nungguin bewok gimana? Cara nungguin bewok, biarin aja, nggak usah diapa-apain ya, diajak ngobrol, jangan ditengok, Cuekin aja. cuekin aja, nggak usah diajak ngobrol. Makasih mawarnya Boim. Wih, keren, kasih mawar. Buat sketsa lagi Bang, kangen sama Tawa Sutra. Ntar ada lagi dari Bang Pepi yang baru. Ini jadi dia ngejawabin semua ya? Iya. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Iya, daripada Bang Pepi gini-gini sama aja nih. Udah kelihatan, bang itu bewok dikasih Bang apa? Pepi sehat. Di TV siapa? Lewat terlalu TV siapa tuh Bang Pepi? Bang Pepi sama Aldi Tahir akrab banget ya waktu di Tawa Sutra ya, iya nama tempat satu kerja emang kita temenan. Kumaha Damang? Alhamdulillah. Kan kenapa bola harus ditendang bukannya dikasih topi? Nah, Karena bola kalau dikasih topi tidak jadi bola, yang jadinya belakang, beli. yang belakang kurang kopi. Nah, Belakang oke Bang Bang Pepi. Pepi, Halo. Kiki Cukruyuk. Lepas topi Bang Pep, aduh. Udah tadi. Telat. Bang barusan Arab apa Mek mumpung orangnya udah pada tidur. Bang topinya buka Tarmin Upin. Upin-upin ada I-nya di atas dong. Iya. Ini lagi pada ngapain Bang? Lagi bikin konten? Enggak deh, ngobrol-ngobrol aja. Ngobrol, Ngobrol santai. gue bilang gini, gue datang ke sini ke Semarang, terus pengen ke Bang tempat Marcel udah nggak nyanyi katanya. Iya, saya udah benci. Bukan, ini Marcel Widianto, Botak, batu ake, ngeberucak burinong apaan sih? Berucak Burinong, Ngeberucak burinong apaan? mengkilat, betul Oh. mengkilat. Iya. Dan Pepi sapa aku dong, saya namanya Ladusing. Ladusing. Ladusing sapa dulu. Botak bukan sembarang botak, tapi ini botak memang tidak ada Makasih ngasih kopi nih, Mr. Seno, sen kopi 3, terima kasih. Wah. Sineng kameramen spill IG sosmed apaan sih? Enggak boleh. Sineng kameramen siapa? Ada yang di itu, yang di Oke Food. Om Pepi di Semarang, iya di Semarang nih, Di Semarang. di Sondol. Ini suka obrolannya ya, kita tidak merencanakan. Random Cuman aja. Random nih tiba-tiba ngobrolnya ke sini. Semarang hadir, woi Trianto. Semarang hadir lah. Kita di Semarang mas. Kita lagi ngomongin horor, cuma lagi fun ya, maksudnya horornya fun nggak tegang-tegang. Jadi pengalaman kita ke tempat-tempat serem, ke tempat-tempat angker bersama Semaranger. Jadi kalau ada yang punya cerita nih ngobrolin dong, Nah. Bang Jadrik ngobrolin. Jadi di sini apa menyikapinya juga secara Smart and wise, cerdas dan bijak. Nah. Kita menyikapi yang gaib secara cerdas dan bijak. Gaib itu ada, kita sikapi dengan cerdas dan bijak. tapi tidak apa yang kalian juga pernah mengalami hal-hal yang di luar nalar juga. Oh selalu, always. Kita paling sering itu jelajah ke tempat angker itu paling sering itu suara orang mandi, biur ketika kita masuk kamar mandinya kering. Dan jelas banget gitu Oh jelas banget. Biur aku sempat mikir loh, ada orangnya ternyata di dalam lagi mandi. Ternyata setelah kita buka kamar mandinya kering, baknya pun kering, nggak ada air sama sekali. Baknya pun kering dan sudah penuh dengan rumah-rumah laba-laba itu. Kalau penampakan yang benar-benar real berbentuk pernah. Kalau berbentuk jelas banget enggak, tapi kalau mirip-mirip ya jadi kayak asap membentuk apa, tapi kalau jelas kayak di film enggak. Jadi dan bahasa kami mereka tidak cukup kuat untuk menampakkan ke kami. Gitu. Jadi Tapi kemungkinan untuk menampakkan bentuk realnya mereka bisa juga ya. bisa ke Seperti orang-orang. Banaspati tadi. Iya, betul. Kan tidak jelas seperti di film-filmnya. Nah, Jadi sebenarnya gini loh, ada syarat Bang Sarjin menampakkan jelas ke Anda gitu loh. Semarang hadir. Triyono. Jadi memang pintu masuk mereka namanya takut. Ketika Anda takut, biasanya memang mereka semakin kuat gitu kan. Anda takut, kemudian Anda pribadi yang tidak menyenangkan nih, sukanya marah, sukanya kalau bikin status yang bikin orang jengkel, kalau komen nggak enak, pribadi yang tidak menyenangkan. Nah itu Oh, Bang bisa Sarjin. ya? Iya. Makanya kesurupan kebanyakan orang-orang yang pendiam, introvert, orang-orang yang suka murung. Nah, makanya orang-orang kayak kita nih nggak mungkin kerasukan. Nggak mungkin kerasukan udah. Itu. Jadi tidak mudah bagi bangsa jin untuk menampakkan ke manusia. Tidak mudah versi saya bilang. Mereka bisa, cuma tidak mudah. Syarat dan ketentuan berlaku.
Kalau ada penakut, ada jauh dari agama, ada pribadi yang tidak menyenangkan, sama orang tua berani melawan, udah gampang banget dirasuki dan dikasih penampakan. Gitu ya, ternyata ya? Iya, iya. Imannya jauh kan berarti kan. Tapi orang-orang suka bercanda, suka humor, nggak bakalan kerasukan. Saya jamin nggak bakalan. Jadi obrolan kita hari ini ada manfaatnya ya. Pokoknya ambil yang positifnya. Kalau merasa tidak cocok ya nggak usah didengerin ya. Oke. Pokoknya ini live yang keempat dan di luar ekspektasi. Tadinya mau datang ngobrol, kesini arahnya. Sembari iseng gitu di Iya. iseng di ini di apa di markas. Jadi karena markasnya Semarangker, makanya ngobrolnya angker nih. Salah. Tapi nggak apa-apa sih, pengalaman baru ya. Banyak nih Talking Water Until Dawn, ISF di bos, awas mobil, wah banyak banget mas ternyata mas. Duh. Itu yang di belakang udah tanda-tanda dirasuki. Bang Pepi asli ya ini, bijak, bijak thank you. Kalau tidak ngelawak lagi sekarang, nyimak om. Dapat topik. Nyimak om. Om ingat Budi Ando. Selalu Pak, ada nama. Pak, apakah Kinjamoyo masih seram dulu? Ya, Kinjamoyo ada satu namanya Batu Kunti itu di tengahnya. Nah, itu yang paling serem, Batu Kunti. Nggak takut hantu katanya bagus. Enggak takut bagus, bismillah. Itu PT Explora. Papi, halo Bang Deddy Corbuzier. Yeay, Corbuzier. Jin ngomongin Jin. Jin ngomongin Jin. Jadi nggak masalah ya. Enggak masalah. Kita nggak gibah jatuhnya ya. Bener bang, soalnya kata orang vibrasinya apa? Tinggi, aman. Mana tadi? Oh udah kelewat. Kamu gajah jadi horor berkali-kali. Kemarin saya lihat penampakan di balik daster, wah apa-apaan gitu. Itu bang, soalnya kalau orang vibrasinya tinggi aman. Nah, bang dulu ketemu ekstasi ya. Ekstasi. Kemarin saya penampakan di balik daster, arek lagu sorry bang. Botak Cin, oke. Ember. Kampung Gajah jadi horor terbengkalai, ya. Oh iya tuh Kampung Gajah. Kampung Gajah di mana mas? Di Bandung. Oh di Bandung, nggak tahu. Iya. Harus diagendakan. Itu Banyak terkait perumahan gitu. Om bukan, Pepi jadi lagi dulu punya tempat perkusi. kayak tempat rekreasi keluarga. Termasuk kumplit tuh. Oh, ada. Roadnya, terus ada segway dulu tuh, banyak banget sampai kolam Kampung, renang. oh tempat wisata Kampung Gajah. Dulunya. Oh kayak Gunderia gitu kali ya. Terus Bang tiba-tiba- Marcel ada putih-putih nih, Bang Marcel belakangnya. Ini Iya. Kombo ngelawak sama Budi Ando. Kalau ngeliat Om Pepi jadi keinget sama Om Budi Ando. sama. Om di Pepi dulu kampung. ketua Ormas Ekstesia. Bukan. Kan. Tapi kenal. Mirip Pepi, mirip. Lanjut Pepi Story. Kapan NTRL konser lagi, Bang? Nanti pasti tungguin aja ya tanggal mainnya. Bang Pepi udah sampoan. Hah? Udah sampo. Kan kagak pakai sampo. Aduh, banyak banget Jun. Cukup dengan pakai minyak goreng. Yang belakang mirip lagi sebelum dibanting. Nah, kena lu sel. BG pilih Hitler apa Stalin? Kagak pilih semua. Om Pepi kira-kira Om Budi Ando beda umur ya sama Om Pepi. Dia beliau lebih senior dari Itu saya. yang lihat banyak loh Om. Ciraka dari tadi nakutin nih. Yang pakai topi mirip Pepi. Ya, Bang Pepi, Bang Poe. Bang Pepi, filter jenggotnya bagus. Udah berapa lama panjangin jenggot? Dari bayi Dari bayi. nggak disyukur. Lama nggak kelihatan, sehat selalu. Oke, Terima amin. kasih. Om Pepi nggak mau nyalon kayak Aldi Taher. Ya. Bang bagus nggak main film lagi ya. Terus Pepi, anak juga nih bilang assalamualaikum Om. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Banyak banget nih, kita coba jawab satu persatu tapi masih kelewat. Om Pepi salam dari Timika Papua. Weh, saudaraku Timika Papua. dari Papua. Lagi belajar Wah, baca bunganya ya makasih Bang. tuh. Oke. Bunga, silakan. Thank you. Tenten, anak juragan ngasih bunga. Oh, anak juraga. Ini bahasa Korea nih, anyang gaseong apa? Anyang gaseong nih. Hanya kasih lo. Udah nih, jangan tahu sih. Udah. Terima kasih. Oh, sentas. Bang kok nggak ke TV lagi? Bang kok nggak ke TV lagi? Orang juragan ngirim kopi. Ya, siap. Tapi like love. Bahasanya apa tuh Korea? Salam from Johor, Darul Tazim Malay. Weh, Malay. Om Pepi gak main teka-teki sulit. Weh. Udah. Ini Bang Pepi suka jalan-jalan ya? Iya, weh, banyak banget Mas. Oke, masih ada Bang Pepi makin awet ngelawak sama Om Budi dari dulu dan sekarang awet mulu Om. Iyalah, Om Pepi halo alam. Ya, aku asistennya Mas Pepi bagian baca nih lama-lama banyak banget nih. Iya,
Ini sudah salam Johor Malaysia. Tapi masih ingat nggak lagu Brunok enggak? Orang kita yang bikin, masih lupa. Sehat selalu, udah lama nggak Amin. ketemu Pepi, amin. Maksudnya banyak Amin. juga nih udah. Nih cerita lagi nih Om. Oke, siap. Kita cerita lagi dulu ya. Kan berarti kalau misalnya nih tips untuk ya semua orang ada rasa takut ya. Iya, betul. Tips untuk menekan rasa takut itu apa sih? Jadi kalau Yang versi paling kami, simpel aja, yang paling simpel aja. paling simpel adalah Anda harus yakin bahwa Tuhan Maha menjaga. Intinya gitu aja. Tuhan Maha menjaga bahwa Anda punya Tuhan. Karena semua agama mengajarkan Tuhan itu Maha melindungi gitu kan. Kalau Anda yakin bahwa kita ada yang jaga dan melindungi, aman kok gitu. Gitu kan. Jadi intinya Anda yakin bahwa Tuhan Maha melindungi, Maha menjaga, sehingga setan nggak bakal ganggu deh kalau kita sudah ingat Tuhan gitu kan. Gitu ya. Ya, Tuh ada yang request nih cerita tentang Pepi The Explorer dong. Nah, oke ini cerita juga tentang Explorer ya. Pada saat The Explorer dulu tidak pernah berniat ini, akhirnya jadi nyambung ke situ ya. Karena dulu The Explorer itu yang kita liput adalah tentang budaya, kuliner, tradisi masyarakat, terus pokoknya semualah. Dan tidak bermaksud ke ujungnya yang namanya klinik lah ya. Tapi secara tidak sengaja itu pernah ketangkep, aku baru ingat Mas. Iya, di mana Mas? Di pokoknya satu tempat lah. Jadi pada saat syuting jadi kita masuk, ada gua tapi nggak bisa masuk karena guanya sangat air, ada sungainya, ada kayak dalam tapi gua itu sangat dalam banget kan, kita hanya dari luar doang ngeliat. Oke, pulang aja. Pas begitu sampai penginapan, begitu pagi-pagi si campersnya bilang gini, ini apaan nih? Jadi dari ini Om ketangkap kamera kan, ini gua nih, kita dari sini tuh kayak gulungan asap Om, gulungan asap masuk ke dalam, Enggak. gulungan asap gitu. Begitu ketangkap kamera Itu yang saya bilang vortex tadi. Yang itu yang tertangkap, itu yang real seperti itu. Tapi kok jelas banget, nah itu enggak. Yang real seperti itu vortex bahasa itu tadi, vortex seperti awan menggumpal, seperti asap, itu vortex. Itu energi dari makhluk astral gitu. Itu energi. Bener itu yang paling kuat tuh, yang paling kecil kan ops, itu plasma, vortex itu yang paling kuat itu. Itu. Ya itu bener itu energi. Oh gitu. Jadi saya bilang tadi kan vortex, nah itu yang kita lihat kayak gitu. Tapi kalau yang jelas banget kan kadang kalau hari gini kan harus di smart and best kan lihat konten gitu kan. Masa iya sih kuntilanak dikasih helm, dipukul, dipelorotin, masa iya sih Anda percaya itu kan gitu kan. Kasihan kalau percaya. Halo Bengkulu, orang dalam. Anak Juragan. Tidak ke hutan Ban, next time kita ke hutan. Nanti kita ke hutan. Pasti ke hutan. Ini obrolan kita malam ini seru nih. Iya. Kalau ada yang lokasi dong, boleh nih. Nah, lokasinya yang serem, pantangannya apa, mitosnya apa, dan kami diizinkan untuk melanggar pantangan itu. Dan pantangan itu tidak bertentangan dengan norma. Jadi tidak melanggar norma agama, norma adat, norma budaya, norma sosial. Kami siap melanggarnya. Misalnya gini nih, Om nggak boleh masuk ke situ, nggak boleh narik akar. Nanti kalau narik akan diserang kuntilanak. Kami siap untuk menarik selama tidak bertentangan dengan norma dan diizinkan. Gitu. Pantangannya apapun kami siap pokoknya. Gue Jepang Bandung katanya. Siap. Kita pernah loh nyemplung di Laut Selatan pakai ijo-ijo, tanya Marcel itu. Kita nyemplung ke Laut Kidul pakai ijo-ijo, itu Baywatch-nya yang geger itu. Tapi berarti nggak nantangin ya Mas ya? Seperti saya bilang tadi, selama itu diizinkan dan itu mitos. Mitos itu tidak ada aturannya, kecuali ada tulisannya dilarang masuk. Nah, kita nggak boleh. Dilarang menginjak rumput, kita menginjak, kita menantang. Tapi mitos itu kan nggak boleh, kata siapa katanya tidak ada dasar hukumnya. Kecuali itu ada tulisan dilarang pakai baju hijau. Nah, itu kita. Nah, mitos itu kan sesuatu yang tidak bisa kita bukti. Kita tahu sebelum kita membuktikannya. Itu mitos gitu kan. Mitos atau fakta ya harus kita buktikan gitu kan. Sama di Dewi Lanjar juga. Iya, Dewi Lanjar ini masa sampai klub mau klub. Dewi Lanjar itu penguasa Laut Utara, kalau Jawa Kidul Laut Selatan. Kita di Laut Utara tuh udah pernah masuk di Marcel tuh Palong tuh kamu kalau bisa nggak berhati ya. 5 meter. Jadi iya klub dia. Serem amat. Iya. Jadi saya bilang sama teman-teman, misalnya nih saya mati di sini karena memang kegulung ombak nih, bukan karena saya pakai hijau. Alhamdulillah kita nggak mati ya. Hampir mati. Serem amat kalian. Hampir mati. Bercanda dengan maut. Enggak lah. Kita bismillah kok. Bang, botakin yang belakang besok. Mitos misteri. Botakin yang belakang saya.
Bang Pepi mirip SQ, wih SQ. Bang Pepi apa kabar Bang Pepi Dama? Pernah ikut Master Tukul nggak? Mister Tukul. Kita pernah ikut pelajaran dunia lain pernah. Mas, cerita lagi. Kita cerita lagi ya. Strategi. Oke. Ada cerita yang lebih ini nggak mas? Mungkin kebanyakan ya, atau mungkin dari pengalaman dari temen gitu. Kalau teman banyak. Jadi di Semarang itu kami ngadain X-Tour. X-Tour itu wisata masuk ke tempat-tempat angker. Nah, X-Tour itu kami membatasi peserta hanya 13 orang. Nah, yang asik adalah kita live kok di Instagram, kita live. Di YouTube juga kita live, sehingga kita nggak rekayasa. Yang asik adalah selalu saja banyak yang kerasukan. Nah, terus di season terakhir kami tanya peserta satu persatu, Anda lihat apa? Ada yang satu orang, saya kayak ditepuk-tepuk pundakku. Nah, asiknya yang 12 orang itu dia melihat sebelahnya ada orang tanpa kepala. 12 orang melihat itu Bersamaan. iya, ada lihat pasal dari sebelah saya ada orang tanpa kepala. Saya juga lihat mas, merinding nih. Terus putih-putih dari atas turun itu. Terus kan kita sering nih X-Tour. Di X-Tour yang berikutnya pesertanya banyak banget karena teman-teman harusnya kita baris 13 sampai 70 orang. Itu yang kerasukan juga banyak. Terus kita testimoni banyak yang lihat itu mas, saya lihat ada orang sebelah sini. Ada juga yang saya nggak lihat apa-apa, nggak ngerasa apa-apa, beda. Tapi hampir semua misalnya Ada kesurupan. ada melihat, saya lihat pas ada hitam-hitam, ada panas. Jadi kami hanya mengajak Anda ke sana, kami menceritakan mitosnya, Anda yang membuktikan di sana. Jadi bisa jadi yang Anda lihat beda dengan yang kami lihat. Ya. Terus mas, kan itu bisa dibilang kita berhadapan dengan sesuatu yang tidak terlihat kan? Ya betul. Kalau misalnya kita nih, misalnya nih ya, kita misalnya berhadapan dengan orang kan kita tahu jumlahnya berapa, tapi kan kita nggak tahu nih. Betul. Nah, dari tim Semarang Angker ini, apakah ada pengantisipasian begitu? Ya. Jadi saat briefing kami bilang bahwa tour X-Tour ini adalah tour yang kesekian ratus kalinya sejak tahun 2007. Dan Anda peserta yang kesekian puluh ribunya. Karena tur kami sudah diikuti puluhan ribu orang. Jadi insya Allah kami tanggung jawab untuk itu semua. Tanggung jawab kami, tapi yang harus Anda ingat adalah Anda harus mematuhi tatibnya. Misalnya di tatib kami ada 25 tatib nih yang boleh dilanggar. Sama ingat loh, kita berhadapan dengan makhluk yang sudah ada sebelum manusia diciptakan. Yes. Kita berhadapan dengan makhluk yang bisa memvisualisasikan apa yang Anda takutkan, apa yang Anda khawatirkan. Anda takut sama pocong nih, jangan muncul pocong. Anda takut sama kuntilanak nih, dia muncul kuntilanak. Nah, cara kerjanya, rasa takut Anda ditangkap oleh bangsa jin, kemudian divisualisasikan. Anda di kamar mandi sendiri, ingat film Sadako, jangan-jangan nanti dari atas keluar rambutnya. Benar akan keluar, karena jin akan memvisualisasikan seperti itu. Nah, di tour itu seperti itu. Serius? Iya, Bisa begitu ya? Iya, dia Jadi dia bisa menangkap memvisualisasikan. imajinasi kita? Iya. Dia memvisualisasikan apa yang kita takutkan. Makanya di Eropa udah nggak ada lagi yang namanya kayak kuntilanak, pocong kan nggak ada. Kayak ada di Indonesia. Tuh, ada Wijaya. Yes. Iya. Iya. Itu. Ada ya? Iya. Ada, dia bisa memvisualisasikan. Salam, saya ahli spiritual siap, saya pakar iya, Indihome jurnalisa, collab sama anak. Kita kemarin udah collab kak sama jurnalisa, kak jurnalisa kemarin 2 hari di Semarang, sama di MS juga. Namanya. Terus Ya. yang paling kan sekian lama sudah lama nih perjalanannya itu, yang paling berkesan gitu, yang paling diingat kejadian apa? Kita kejadian di State Garden yang kita jadi pernah ngadain rumah hantu nih di sana ceritanya. Jadi kita ngadain rumah hantu tapi di tempat-tempat yang benar angker. Lorong hotel dengan 25 kamar yang pernah dipakai mutilasi, pembunuhan, gantung diri, bunuh diri, macam-macam itu kita pakai rumah hantu. 25 kamar yang kami isi hanya 15 talent sama properti. Yang 10 kosong ya. Anehnya peserta tuh melihat 25 kamar tuh penuh semua. Mas saya takut sama talentnya yang tingginya 3 meter tuh mas, kita nggak ada. Mas saya takut yang bawa bayi sama gendong anak, tidak ada kalian yang seperti itu. Mas saya takut yang kuntilanak kok kuyang, ada 2 kejar-kejaran. Kuyangku hanya 1 dan itu berdiri. Iya. Nah asiknya peserta yang masuk itu hampir ya 80% kerasukan semua. 11 orang jalan ketawa-ketawa Sampai di tengah. di tengah ambiar kita evakuasi, kita netralisir. Ada satu yang sulit, nah, kita tangani, dia ngancam saya gini,
akan aku hancurkan kamu, aku panggilkan teman-temanmu untuk menghancurkan kamu. Terus saya bilang gini, nah emangnya kamu anak STM suka keroyokan ya? Itu cewek, aku tendang, wok. Ditendang. Iya. Lah, emangnya kamu sendirian nggak berani sama aku, masa manggil teman-teman, emangnya anak STM keroyokan beraninya? Ditendang. Ini berkesan karena dia nendang aku dan dia mau manggil teman-temannya. Aku pikir ngapain manggil teman-temanmu, manggil kalian anak STM gitu. Jadi kami ketika terjadi intrans atau kerasukan, kami nggak stunning kok, kami nggak kayak di film enggak gitu. Karena kami tahu trik-trik ini acting, ini dibuat-buat, ini psikologis atau ini benar-benar kerasukan. Saat itu pernah misalnya ada orang tiba-tiba kerasukan, yang aku rasuki ini masih keturunan Prabu ini, raja ini. Kalian manusia harus hormat sama orang ini. Kalau kalian sakit, minta tolong sama orang ini. Kalau kalian ada barang hilang, minta tolong sama ini orang ini. Gitu kan? Pokoknya kalian punya jabatan, punya apa? Ini bangsa jin aja hormat sama orang ini. Masa kalian nggak hormat sama orang ini? Ya teman-teman yang tim pawang bacain apa-apa ya nggak bakal bisa. Aku punya titik rawan sakit refleksi kaki. Aku ketuk, kamu mending waras baik timbang keloro kabeh. Mending kamu sadar aja timbang sakit semua. Yang belum. Iya. Ini juga ini kalau ditekan ini pasti sakit, sama bawah kaki ada titik refleksi. Ini sakit. Kalau orang yang kerasukan dia tanpa estetika, kalau yang dibuat gitu. Itu trik yang paling sederhana aja gitu. Terus kita juga ada sih air bidara, air zam-zam, kita komplit, kita setiap tur kita semprotin juga. Dari setiap tur kita semprotin, usai tur kita semprotin, insya Allah aman kok. Penjelasan tentang bidara itu Iya, daun bidara. Udah ada. Daun bidara itu juga. sesuai dengan Quran dan hadis. Iya, daun bidara kita tanam dan kita ada. Waduh. Aku stokku ada banyak itu. Ini sumpah obrolannya beda banget deh. Apa ya? Ya sesuatu yang baru diobrolin secara begini lagi ya. Kalau buat gua, jadi kita lihat nanti seperti apa lagi obrolannya ya. Udah malam kan? Udah malam ya? Iya. Kok ada yang 2253. Sudah. Kita pamit dulu ya. Pokoknya kita sama tim Semarang Angker ya seru-seruan malam ini ngobrol, temu kangen secara tidak sengaja, karena ngobrolnya arahnya ke sana juga. Halo juga. Terus kita lihat tadi apa yang kata di sana. Ya apapun itu. Sharing ya. Sip. Terima kasih sudah mau nonton, terus tetap bijak dan Be smart and wise, cerdas dan bijak dalam menyikapi yang gaib. ya. Sampai ketemu lagi nanti ya. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Tuh. Di sini juga terima kasih buat semuanya. Terima kasih banyak. Terima kasih buat semuanya. Tuh. Ya, terima kasih. Nah, Iso merokok. Kita ada sumber nggak? Mas, YouTube harusnya Mas Vicky Iya, sudah. iya, betul. Cuman itu tadi ojo kadang mau komen oleh sebagian.